mengungkapkan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan target capai hingga 1 juta penerima. Sebelumnya, itu sempat dibahas hanya 500 ribuan teman-teman. Itu diawali dengan 10 provinsi teman-teman. Yang pertama di DKI Jakarta pastinya, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan juga di Papua. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan update untuk program Kartu Prakerja tahun 2023 yang menggunakan skema baru. Karena teman-teman, setelah tanggal 5 kemarin ada perubahan beberapa hal untuk update prakerja di tahun ini, di tahun 2023. Jadi buat teman-teman pasti yang kalian simak agar kalian tahu apa sih perkembangannya, apa bedanya, ada yang bertambah teman-teman. Jadi pastikan kalian simak, jadi biar lebih clear untuk update prakerja. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai kabar gelombang 2023 dengan skema normal, yaitu skema bukan lagi semi bansos teman-teman. Tapi saya juga yakin mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu mengenai program prakerja tahun 2023 ini yang berbeda banget dengan program prakerja tahun-tahun sebelumnya, terutama saat awal pandemi teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk program prakerja tahun ini itu skemanya adalah skema normal. Istilahnya, jadi tidak lagi menjadi program bantuan sosial teman-teman. Dan yang berubah adalah insentifnya. Tapi kalau untuk total bantuan itu lebih besar yang sekarang teman-teman. Kalau dulu total bantuannya adalah 3.550.000 teman-teman, yaitu 1 juta saldo pelatihan untuk kita beli kelas, 2,4 juta itu insentif yang kita terima berupa uang teman-teman. Lalu 150.000 itu adalah insentif survei dari pengisian 3 survei evaluasi. Tapi sekarang teman-teman, untuk total bantuannya lebih besar. Jadi adalah 4,2 juta teman-teman. Jadi kalau kemarin 3,5 juta 550, kalau kemarin itu 3 juta 550, sekarang jadi 4 juta 200, lebih besar. Tapi pembagiannya beda teman-teman. Kalau dulu insentifnya 2,4 juta, yaitu dibagi 4, jadi 600.000 sama per bulan. Tapi kalau sekarang, tahun ini, itu hanya 1 kali 600.000. Ini yang jauh banget, yang banyak masih pro kontra teman-teman. Dan yang diperbesar adalah saldo pelatihannya, yaitu mencapai 3,5 juta. Dan ditambah 100.000 untuk insentif survei teman-teman. Jadi cukup berbeda dan lebih fokus ke saldo pelatihan yang 3,5 juta. Kenapa bisa gede banget untuk saldo pelatihannya? Agar kita bisa membeli kelas yang lebih berkualitas teman-teman. Porque sekarang emang kelasnya offline ya, dan juga ada yang online juga dengan durasi yang lebih lama dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Dan biar lebih clear, kita akan screenshot di sini untuk update prakerja yang diresmikan kemarin oleh Bapak Erlangga teman-teman. Kita akan screen record di sini. Oke teman-teman, ini dari Detik teman-teman, Detik News. Jadi pemerintah lanjutkan program prakerja di tahun 2023, siap kucurkan dana 4,3 triliun teman-teman. Jadi mungkin setengah dari tahun sebelumnya, di mana kemarin kan sekitar 10-an triliun ya, sekarang 4,3 triliun. Ini pun sebenarnya sudah bertambah teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Program prakerja yang digagas pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja telah berhasil menjangkau 16,4 juta penerima manfaat. Melihat antusiasme masyarakat terhadap program tersebut selama 2022, pemerintah berupaya untuk melanjutkan program prakerja di tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan target capai hingga 1 juta penerima. Sebelumnya itu sempat dibahas hanya 500 ribuan teman-teman. Nah, untuk tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan anggaran 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000 orang. Jadi ini mungkin di semester 1 ada 595.000 orang yang akan lolos, dan 1,7 triliun untuk sisa target sebesar 405.000 orang. Program prakerja
Berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2002 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Perekonomian Nomor 17 Tahun 2002, ungkap Erlangga dalam keterangan tertulis. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komite Cipta Kerja mengenai rencana pelaksanaan program Kartu Prakerja skema normal tahun 2023. Kamis kemarin, dalam pesan itu Erlangga menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja kali ini akan menjadi sejumlah penyesuaian. Salah satunya yakni pelaksanaan pelatihan dilakukan secara luring, daring, dan bauring. Jadi ada yang offline, online, dan juga di mix teman-teman. Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi. Jadi untuk offline itu diawali dengan 10 provinsi teman-teman. Yang pertama di DKI Jakarta pastinya, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan juga di Papua. Ini 10 provinsi nanti yang akan ada kelas offline teman-teman. Besaran bantuan yang diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni 4,2 juta yang saya bilang tadi per individu, dengan rincian bantuan berupa biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, insentif pasca pelatihan 600.000 yang diberikan sebanyak 1 kali saja, serta insentif survei sebesar 100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Jadi survei senilai 50.000. Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam. Dari yang kemarin 6 jam, sekarang jadi 15 jam. Mungkin juga karena juga harga kelasnya juga makin meningkat teman-teman. Erlangga mengatakan implementasi skema normal Kartu Prakerja yang mulai dibuka pada triwulan 1 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Tersebut dilakukan dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesian Critical Occupation List, Indonesian Occupation Task and Skills Study, World Economic Forum Future Job Report, serta riset Indonesia Online Vacancy Outlook teman-teman. Erlangga juga menyebutkan penerima bantuan sosial dari kementerian lembaga serta bantuan subsidi upah, bantuan pelaksana usaha mikro, BPUM, dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja di tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial, melainkan fokus peningkatan skill kompetensi kerja. Ia berharap kedepannya berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dari ekosistem prakerja untuk mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yang telah ditentukan. Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud publik private partnership P3 dalam bidang pengembangan SDM Indonesia, imbuhnya. Turut mendampingi Erlangga dalam kegiatan tersebut diantaranya Menteri Perindustrian dan Wakil Kepala Kepolisian RI. Nah, ini teman-teman. Jadi buat teman-teman, jumlah tersebut memberikan manfaat di 5 kabupaten ini info ya kota. dari Pak Erlangga. Sementara dalam skala provinsi di kurun waktu yang sama di Sumatera Utara mencapai 453.779 dengan dana sebesar 1,1 triliun rupiah. Oke, intinya pokoknya program ini dilanjutkan teman-teman dengan perubahan skema normal. Dan yang poin penting yang saya highlight teman-teman ya, untuk anggarannya meningkat. Jadi di info terakhir itu harusnya kuota hanya 500.000 untuk di tahun ini, tapi ditingkatkan menjadi 1 juta penerima teman-teman. Lalu yang kedua, untuk komposisi bantuannya memang lebih besar 4,2 juta, tapi pembagiannya lebih banyak ke saldo pelatihan yang mencapai 3,5 juta, seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang kemarin sudah menerima bantuan PKH, BPUM, bantuan pemerintah lainnya, itu kalian bisa dan juga punya peluang lolos yang besar di prakerja tahun ini. Jadi buat teman-teman kalau memang kalian ingin meningkatkan skill, dapat tambahan insentif maupun tidak sebanyak tahun lalu, prakerja ini pun juga cocok buat teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman, untuk update selanjutnya saya akan bahas di next video yang jelas. Prakerja mungkin akan dibuka di bulan Februari, mungkin teman-teman kalian tunggu aja. Dan sekarang memang masih belum bisa daftar prakerja, karena sekarang masih berkutat sama insentif cair dan juga untuk rekening yang masih banyak yang belum tersambung teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi ini update prakerja teman-teman pagi hari ini. Nanti untuk yang prakerja sisa prakerja tahun kemarin yang insentif, saya akan bahas next video. Saya akan cari informasi mengenai OPPO, lalu juga solusinya apakah dengan ganti e-wallet ataukah dengan bagaimana lagi. Saya akan bahas, jadi pastikan teman-teman stay tune terus. Dan buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question bisa komen di YouTube saya, atau juga bisa DM saya di Instagram di @aaronagus, dan juga bisa follow Instagram saya di @aaronagus dan juga TikTok saya harus 2
untuk update juga prakerja di sana. Jadi thank you banget dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!